Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Wa qala aidan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa kembali aktif ya dalam rangka kegiatan kajian Islam online kita, tentunya untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga untuk memahami tentang yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, kemudian juga salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan juga kepada umatnya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua yang hadir termasuk orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, dan insyaallah di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum kita mulai kajian Islam online kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi balighul wasilah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bi zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Baik, kita baca tasbih ya bersama-sama ya. Kita mulai. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik ya, kita lanjutkan. Apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar.
Baik, sebelum kita masuk kepada pembahasan kita ya, kita bacakan suratul Fatihah, kita doakan. Ada Bapak Nandar ya, kemudian juga ada Bapak Farid, ada Bapak Budi, dan juga ada Bapak Pujianto ya. Kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan diberkahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta hajat-hajat dan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin ya rabbal alamin. Baik, apa kabar pada malam hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, Allahu Akbar. Nah, bahasan kita pada malam ini adalah tentang yang berkaitan dengan memahami ayat-ayat mutasyabihat. Nah, dalam Al-Quran ya, ada dua kategori ayat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ayat-ayat muhkamat. Ya, muhkam, ayat-ayat yang jelas maknanya. Seperti misalkan di dalam surat Al-Maidah 90, ya ayyuhalladzina amanu, ya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meminum khamr. Ya, itu jelas sekali. Kemudian juga ya ayyuhalladzina amanu di surat Al-Hujurat ayat 13. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu diciptakan oleh Allah untuk saling kenal mengenal. Ya, begitu juga misalkan Allah Subhanahu wa taala yang paling gampangnya ayat muhkamat itu di dalam surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang Maha Esa, jelas artinya. Ya, artinya Allah tunggal, Allah tidak beranak, jelas sekali pokoknya Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi ayat yang memang punya makna yang jelas. Nah, itu ayat muhkamat. Tidak kita bahas pada malam hari ini. Nah, yang akan kita bahas adalah dalam Al-Quran ada ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat-ayat mutasyabihat, kalau kita perhatikan di sini adalah kita butuh penafsiran. Ya, kita butuh penafsiran. Maka dalam Al-Quran, kalau kita perhatikan ada ayat mutasyabihat yang mengandung kesamaran makna. Ya, jadi yang mengandung multi makna atau kesamaran makna, tidak dapat dipahami secara tekstual. Jadi ayat mutasyabihat, ulama menggambarkan kepada kita memiliki kesamaran makna atau multi makna, tidak bisa ya ditafsirkan secara tekstual, maka akan terjerumus kepada tasbih nantinya. Jadi kalau ayat mutasyabihat ya dalam Al-Quran ini banyak, nanti kita akan contohkan ayat-ayatnya. Kalau ditafsirkan secara tekstual, nanti dikhawatirkan akan terjerumus kepada tasbih. Apa itu tasbih? Penyerupaan Allah dengan makhluk. Ya, ini tasbih namanya. Bukan tasbih ya pakai sya. Tasbih. Ya, penyerupaan Allah kepada makhluk. Ya, dan juga ya tajsim. Apa itu dia? Penjasmanian wujud Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kalau kita perhatikan di sini ada ayat-ayat yang berkaitan dengan ayat mutasyabihat yang memiliki kesamaran makna dalam Al-Quran. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti yang dibacakan di awal tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, perhatikan sekali lagi ya di surat Toha ayat ke-5. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas ars. Ya, jadi ada kata-kata Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas ars. Ya, di surat Toha ayat 5 ini. Ya, jika kita memahami ayat ini secara tekstual, maka kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang manusia yang duduk di atas kursi. Ya, kenapa? Karena di situ artinya Allah bersemayam di atas ars. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ya, Allah bersemayam di atas ars. Ya, kalau kita artikan ya ayat ini secara tekstual, maka nanti khawatir ya kita akan menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan seseorang yang duduk di atas kursi. Ya, Maha Suci Allah dari sifat seperti itu. Ya, karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah.
ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah, ini yang harus kita perhatikan di surat Asy-Syura ayat 11. Ya, maka dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, ya para ulama sejak para sahabat, ya, dan tabiin lagi, ya, sampai yang sekarang, ya, itu ayat-ayat mutasyabihat dipahami dengan dua metode. Ya, sekali lagi ya, ayat mutasyabihat dipahami dengan dua metode. Yang pertama adalah metode tafwid, ya namanya. Metode tafwid namanya. Jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat dalam Al-Quran, ini sekali lagi ya, dengerin dari awal sampai akhir, nanti nggak paham atau gagal paham ya terhadap apa yang disampaikan. Ya, jadi memahami ayat-ayat mutasyabihat itu dengan dua metode disampaikan oleh para ulama. Yang pertama metodenya tafwid namanya, yaitu menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama menggunakan metode tafwid untuk menerjemahkan atau mentafsirkan, mentakwilkan ayat-ayat mutasyabihat ini, ya, atau menginterpretasikan ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya, jadi yang pertama metode apa? Tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Yaitu salah satunya adalah hadis riwayat Aisyah. Dari Aisyah ia berkata, an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Aisyah ia berkata, Rasulullah membacakan ayat, ya, dibacakan ayat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat khunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Ya, fa'ammal ladzina fi qulubihim ila akhirul ayah, panjang. Ya, dari Aisyah ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau Rasulullah membacakan ayat, ya, yang artinya dialah yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Ya, di antara isinya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Ya, ini jelas nih. Ya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Nah, jadi dalilnya ya, ini Allah jelaskan di surat Ali Imran ayat ke-7 bahwa ayat-ayat mutasyabihat dengan menggunakan metode tafwid yang mengetahui artinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahkan Rasulullah bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang memperturutkan, ya, membalas ayat-ayat mutasyabihat, ya, membahas ayat-ayat mutasyabihat, maka mereka itulah yang disebut orang yang sesat, maka jauhilah mereka. Nah, ini gambaran pertama metode memahami ayat mutasyabihat dengan metode tafwid. Artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, hadis yang kedua rujukannya bahwa menggunakan metode tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari Abu Malik Al-Asy'ari, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, tidak aku khawatirkan terhadap umatku kecuali 3 kerusakan, kata Rasulullah. Yang pertama, harta mereka menjadi banyak, lalu mereka saling dengki, kemudian mereka saling membunuh. Ya, dan dibukakan bagi mereka kitab-kitab. Seseorang mukmin mencari takwilnya. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini takwil daripada ayat mutasyabihat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dasar yang kedua hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pendapat Imam Malik ya berkaitan dengan tafwid, metode tafwid ini adalah Imam Malik berkata ketika ditanya tentang firman Allah, kemudian Allah bersemayam di atas ars. Ya, bagaimanakah Allah bersemayam? Maka Imam Malik menjawab, makna kata bersemayam, Allah bersemayam di atas ars, ya, semua orang mengetahuinya. Kalau makna kata bersemayam, semua orang mengetahuinya bahwa orang itu tinggal bertempat di atas ars itu. Kalau secara tekstual, makna bersemayam itu tinggal, bertempat tinggal. Ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersemayam? Tidak ada yang mengetahuinya katanya. Ya, jawaban yang sama juga diriwayatkan dari Ummu Salamah ketika ia ditanya tentang ayat ini secara marfu.
ya, secara marfu ini langsung disandarkan sanadnya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga secara mauquf, ya, berita yang disandarkan juga sanadnya kepada para sahabat, mentok di sahabat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa pendapatnya sama bahwa semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan maknanya intinya. Nah, kemudian juga pendapat Imam Tirmizi. Apa kata Imam Tirmizi tentang turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam ke langit dunia? Ya, mereka para ulama berkata bahwa riwayat-riwayat tentang ini sahih dan kuat. Riwayat itu dinamai tidak diimajinasikan, tidak pula dikatakan kaifa, bagaimana Allah turun ke langit dunia. Nggak ditanya bagaimana sih Allah turunnya, naik apa sih Allah, bagaimana sih Allah cara turunnya, nggak ditanya. Nggak ditanya kaifa, bagaimana cara turunnya. Ya, tetapi ya di sini adalah dipentingkan untuk diyakini bahwa pada saat malam, terutama sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Nah, itu yang disampaikan oleh Imam At-Tirmizi. Ya, demikian juga diuratkan dari Imam Malik, ya, Sufyan bin Uyainah dan Abdullah bin Mubarak. Mereka katakan tentang hadis-hadis seperti ini, dan berlakukanlah hadis-hadis tanpa kaif, ya, tanpa ditanya bagaimana caranya, bagaimana Allah turunnya dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian disandarkan atau dijelaskan semua maknanya, diserahkan tafwid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini ya yang harus kita perhatikan tentang penjelasan daripada metode tafwid, bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu maknanya dikembalikan lagi, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian juga pendapat Imam Ibnu As-Shalah. Ya, Imam Ibnu As-Shalah berkata, berdasarkan metode tafwid, ya, ketika ada ayat mutasyabihat yang memiliki kesamaran makna, maka maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyerahkan maknanya kepada Allah. Para ulama dan pembesar umat Islam, pendapat ini pula yang dipilih oleh para imam ahli fikih. Ya, kepada pendapat ini pula serupa para imam ahli hadis dan para tokoh ahli hadis. Tidak seorang pun dari ilmu kalam yang memalingkan diri darinya dan menolaknya. Selesai sampai di situ pokoknya. Yang penting ketika ada ayat mutasyabihat, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas ars. Bagaimana bersemayamnya enggak kita tanyakan. Yang penting Allah bersemayam di atas ars, maksudnya maknanya diserahkan, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang menggunakan metode apa tadi? Ya, metode apa? Tafwid. Nah, pendapat Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani 852 Hijriah, termasuk golongan para ulama. Nah, apa katanya? Sebagian ulama membiarkan teks tersebut sebagaimana apa adanya. Ya, mengimaninya dengan cara global, mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kaif. Ya, jadi tidak ditanyakan bagaimana caranya Allah turun, bagaimana caranya Allah berada bersemayam di atas ars. Ya, dan mensucikan Allah dari tasbih, penyamaan dengan makhluk. Kalau kita ya, seperti yang diucapkan tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas ars. Kalau kita artikan secara tekstual, berarti Allah emang tempat tinggal Allah di ars. Nah, itu kemudian seolah-olah menyamakan Allah dengan makhluk. Ya, Allah punya tempat tinggal, tinggalnya di atas ars, sama dengan manusia, tinggalnya di bumi, tinggalnya di rumah. Maka diserahkanlah maknanya itu semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, kemudian juga ya, ini untuk memberikan penjelasan kepada kita agar jangan sampai kemudian ketika ada ayat-ayat mutasyabihat kita menafsirkan dengan semau kita. Kita menafsirkan dengan sekena akal kita. Itu dilarang dalam ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasakan kalau misalkan ada ayat Quran, kita mentakwilkannya atau kita menafsirkannya merujuk kepada pendapat para sahabat, para tabi'in atau para ulama. Sehingga itu lebih terjamin kebenarannya. Ketika ini bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat, kecuali ayat-ayat muhkamat, seperti misalkan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Tuhan yang esa, jelas sudah. Tidak ada penafsiran yang lain. Esa tunggal jelas. Allah yang disembah tunggal jelas. Nah, ini yang kemudian harus kita perhatikan terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Paham ya? Jadi cara menafsirkan ya ayat mutasyabihat yang pertama dengan menggunakan metode tafwid. Artinya apa? Menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua ya dengan menggunakan metode takwil. Yang kedua dengan menggunakan metode takwil.
Apa itu takwil? Kalau bahasa gampangnya, bahasa saya, menginterpretasikan makna ayat Al-Quran. Itu takwil namanya. Menginterpretasikan makna ayat Al-Quran. Ya paham ya pelajar, mahasiswa ya, mak-mak juga nih, bapak-bapak, menginterpretasikan makna Al-Quran. Maksudnya apa? Menjelaskanlah, bahasa gampangnya gitu. Menjelaskan makna ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Nah ini yang metode yang kedua. Ya, menggunakan metode takwil. Tetapi dalam menggunakan metode takwil, kita yang tidak merupakan ahli agama, ahli Quran atau ahli bahasa, atau misalkan ahli hadis, yang jangan kemudian gampang menafsirkan ayat-ayat itu sendirian. Berbahaya. Kenapa? Karena bisa tersesat maknanya. Bisa salah mengartikan, memaknai maknanya. Nah, maka kemudian perlulah kita merujuk kepada sahabat baginda Rasul atau kita merujuk kepada para tabi'in untuk kemudian mentakwilkan makna ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Kecuali kalau kita tergolong ahli Quran atau ahli hadis dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga di sini kalau kita perhatikan ya dari makna takwil ini, ya penjelasan makna takwil kalau kita perhatikan tadi bahasa gampangnya adalah menginterpretasikan makna ayat Al-Quran atau menjelaskan makna ayat Al-Quran. Nah, ini yang berkaitan dengan makna takwil ya, atau metode yang kedua, metode takwil ya. Jadi yang kedua dengan metode apa? Takwil, yakni menjelaskan makna ayat Al-Quran. Nah, kalau kita perhatikan ya pendapat daripada Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia mengatakan bahwa ada di antara mereka yang mentakwilkannya. Ya, mentakwilkannya ke pendapat yang layak digunakan dalam bahasa Arab. Ya, seperti misalkan nih disampaikan dalam kitabnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bar, Syarh Sahih Al-Bukhari juz 3 halaman ke-30. Misalkan gitu. Nah ini kalau kita perhatikan. Begitu juga Imam Suyuti menggambarkan bahwa takwil itu sebenarnya tadi menginterpretasikan ya terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya agar gampang dipahami oleh orang pada umumnya, kurang lebih semacam itu. Nah kemudian contoh ayat yang ditakwilkan apa? Ayat mutasyabihat misalkan. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-A'raf ayat ke-7 ayat ke-51. Ya, surat Al-A'raf ayat 51 ini kita contohkan, kita ambil takwil daripada Abdullah bin Abbas. Ya, dia mentakwilkan ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat mutasyabihat. Nah, apa Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini? Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim haza. Nah, jadi ini ya yang harus kita perhatikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pada hari kiamat ya kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka pada hari kiamat ya kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Ini dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini tidak dapat dipahami secara tekstual. Kenapa? Karena jika dipahami secara tekstual, ya, maka tidak mungkin Allah memiliki sifat lupa. Nggak mungkin. Allah kami melupakan. Maksud di situ Allah dan para malaikatnya melupakan. Nggak mungkin Allah memiliki sifat lupa. Nah, sementara dalam ayat lain disebutkan wa ma kana rabbuka nassa. Ya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Ya, dan tidaklah Tuhanmu lupa. Jadi ini harus ditakwilkan dia. Tidak bisa ditafsirkan secara tekstual. Kalau dia ditafsirkan secara tekstual, maka nanti seolah-olah Allah punya sifat lupa dan kami melupakan mereka. Oh, berarti Allah lupa dong. Padahal sebenarnya artinya bukan itu. Ya, artinya bukan itu, maka kemudian perlu ditakwilkan. Maka ditakwilkanlah salah satunya oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Abbas. Ya, apa katanya di sini? Maka untuk menjelaskan ini Abdullah bin Abbas melakukan takwil terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Ya, takwil yang pertama apa? Ya, ketika Abdullah bin Abbas mentakwilkan ayat fal yauma nansahum kama nasu liqa yaumihim haza. Ya, maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Nah, Abdullah bin Abbas dia mentakwilkan ayat ini, maka pada hari kiamat ini yang disebutkan tadi, maksudnya adalah Ibnu Abbas berkata maknanya kami tinggalkan mereka dari rahmat. Ya, kami tinggalkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi kami tinggalkan mereka dari rahmat. Artinya apa? Orang-orang yang semasa hidupnya di dunia, mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mau ibadah, mereka tidak mau melaksanakan perintah Allah, mereka justru malah melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lupa bahwa nanti mereka akan ada pertemuan dengan Allah di hari kiamat, dan setiap amal perbuatan yang mereka kerjakan di situ akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Ibnu Abbas, kami tinggalkan mereka dari rahmat. Siapa yang ditinggalkan? Orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala semasa dia masih hidup di dunia dulu. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, sebagaimana mereka meninggalkan amal untuk pertemuan pada hari ini. Ya, jadi Ibnu Abbas menggambarkan kepada kita bahwa orang-orang yang semasa hidupnya di dunia, mereka meninggalkan amal-amal solih, ya, mereka meninggalkan persiapan-persiapan untuk berjumpa dengan Allah di hari kiamat, mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa waktunya, masa mudanya, usianya, ya, kemudian juga hartanya, ya, bagaimana cara dia memperoleh, untuk apa dia belanjakan, ya, kemudian kehidupannya itu akan ditanya, dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mereka lupa mengerjakan amal-amal soleh itu, ya. Maka nanti di yaumil qiyamah Allah tidak memberikan rahmatnya kepada mereka yang melupakan Allah semasa mereka masih hidup di dunia ini. Nah, ini yang kemudian ditakwilkan oleh Abdullah bin Abbas tentang ayat yang dimaksudkan tersebut. Nah, kemudian takwil yang kedua dari Abdullah bin Abbas, ya, Allah Subhanahu wa taala melupakan mereka dari kebaikan, ya, tetapi tidak melupakan mereka dari kejahatan. Ya, artinya apa? Mereka banyak berbuat kejahatan, ya, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahwa kejahatan-kejahatan yang mereka lakukan semasa di dunia karena mereka lupa akan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, disuruh menutup aurat, nggak mau nutup aurat. Ya, disuruh menutup aurat, nggak mau menutup aurat. Kenapa? Alasannya belum siap, ya, belum dapat hidayah dan sebagainya. Padahal menutup aurat dalam Islam, kesepakatan para ulama, ya, mayoritas para ulama mengatakan bahwa menutup aurat bagi seorang wanita, ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya, itu, ya, menjadi kesepakatan dan wajib hukumnya, ya, bagi wanita yang sudah balik dalam ajaran Islam. Ya, tetapi dia tidak mau menutup auratnya. Nah, maka ini yang kemudian akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia melupakan Allah semasa hidupnya, maka nanti di yaumil qiyamah dia tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ya, dia kejahatannya, keburukannya, kemaksiatannya, dosa-dosanya, semua itu akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini takwil yang kedua daripada Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Jadi perlu mentakwilkan ayat-ayat semacam ini, tidak bisa kita tafsirkan secara tekstual. Paham ya sampai sini ya? Jadi ini yang harus kita pahami dalam kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, Allah bersemayam di atas ars. Ya, nggak boleh kita tafsirkan, oh berarti Allah punya rumah nih, punya tempat tinggal nih. Tinggalnya di mana? Di atas ars nih misalkan. Nah, itu nggak boleh ditafsirkan secara tekstual. Kenapa? Karena ayat ini adalah ayat mutasyabihat yang memiliki kesamaran makna. Maka ditafwidkan, ya, kemudian diserahkan, maknanya itu diserahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu kita menanyakan bagaimana Allah tinggalnya, bagaimana dan sebagainya. Yang perlu adalah kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang berhak kita sembah. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Nah, yang kedua, contohnya adalah ayat mutasyabihat di surat Al-Qalam ayat 42. Ya, surat apa? Al-Qalam ayat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yuksafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un." Ya, ini di surat apa tadi? Al-Qalam ayat 42. Pada hari betis disingkapkan. Nah, artinya nih, ya, secara tekstualnya, pada hari betis disingkapkan dan mereka dipanggil untuk bersujud, ya, maka mereka tidak kuasa. Nah, ayat ini tidak boleh dipahami secara tekstual. Sekali lagi nih, ya, kalau kita bertemu dengan ayat-ayat mutasyabihat yang memiliki kesamaran makna atau multi makna, maka tidak boleh ditafsirkan secara tekstual. Kenapa? Kalau ayat ini ditafsirkan secara tekstual, bagaimana mungkin betis Allah disingkapkan? Ya, bagaimana mungkin betis Allah disingkapkan, lalu manusia diperintahkan untuk sujud gitu. Nah, ini yang harus kita jaga ini. Jangan sampai kemudian kita menafsirkan ayatnya secara tekstual.
Ya, maka Abdullah bin Abbas mentakwilkan ayat mutasyabihat ini dengan apa? Dari Ibnu Abbas, Allah berfirman, pada hari betis disingkapkan ya adalah perkara yang berat dan sangat keras karena ketakutan huru-hara pada hari kiamat. Ya, jadi pada hari kiamat itu banyak orang-orang yang merasa ketakutan luar biasa. Jadi perkara-perkara berat ya, perkara-perkara yang sangat keras itu akan disingkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga banyak orang-orang yang ketakutan luar biasa. Terjadi huru-hara terutama ketika nanti ya ketika mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kemudian kita pahami. Ya. Dan kemudian juga kalau kita perhatikan ya, ada juga ayat mutasyabihat yaitu di surat Az-Zariyat ayat 47. Ya, contoh yang berikutnya nih, surat apa namanya? Az-Zariyat ayat 47. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusiun," kata Allah. Ya, di surat apa tadi? Az-Zariyat ayat ke-47. Ya, secara tekstual artinya, dan langit itu kami bangun dengan tangan kami, kata Allah. Ya, dan langit itu kami bangun dengan tangan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar berkuasa. Ini arti secara tekstual dari ayat mutasyabihat yang terdapat di surat Az-Zariyat ayat 47. Ya, Ibnu Abbas mentakwilkan bahwa ayat mutasyabihat ini, ya, dan langit itu kami bangun dengan kekuatan kami. Jadi kata tangan di situ ya diganti oleh Ibnu Abbas, yang dimaksudkan tangan di situ bukan benar-benar tangan. Ya, bukan dibangun dengan tangan maksudnya, tetapi dibangun dengan kekuatan kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi langit itu dibangun dengan kekuatan kami, kata Allah. Jadi bukan benar-benar dengan tangan, tetapi makna tangan di situ adalah kekuatan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya gitu ya. Maka kata tangan ditakwilkan oleh Ibnu Abbas dengan kata kekuatan. Maka langit ini sebenarnya dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk membangun langit. Nah, ini yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Sehingga ayat mutasyabihat, kalau kita perhatikan, dia diterjemahkannya, ditafsirkannya dengan menggunakan metode tafwid, menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua dengan menggunakan metode ta'wil, ya, yakni menggunakan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an. Interpretasi dari makna ayat-ayat Al-Quran yang sudah dijelaskan oleh sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Paham ya sampai sini insya Allah ya. Ya. Nah, kemudian juga ya takwil Imam Mujahid. Ya, ada tadi kan ada takwil contohnya ya Abdullah bin Abbas. Sekarang takwil Imam Mujahid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyauma nansahum kama nasulika ayaumihim haza." Bagaimana Imam Mujahid mentakwilkan ayat yang berkaitan di awal tadi ditakwilkan oleh Ibnu Abbas di surat Al-A'raf ayat 51. Ya, maka pada hari kiamat ini kami melupakan mereka sebagaimana mereka melupakan pertemuan mereka dengan hari ini. Nah, tadi kalau misalkan kita perhatikan ya, bagaimana Ibnu Abbas mentakwilkan bahwa ya kami tinggalkan mereka dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang yang banyak lupa kepada Allah semasa di dunia, tidak mau mempersiapkan akan datangnya hari kiamat dengan amal-amal solih, maka di yaumil kiamah dia tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu juga misalkan ditakwilkan bahwa dosa-dosa mereka atau kemaksiatan mereka yang banyak nanti akan dibalas juga dengan Allah dengan yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi Imam Mujahid dalam mentakwilkan surat Al-A'raf ayat 51 ini, apa katanya? Ya, kami tinggalkan mereka sebagaimana mereka telah meninggalkan pertemuan mereka hari ini. Ya, jadi ditinggalkan oleh Allah Subhanahu dan para malaikatnya. Artinya apa? Tidak diperhatikan di yaumil qiyamah orang-orang yang dulu suka melupakan Allah. Dulu cuek terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Dulu tidak kenal halal haram, sikat saja urusan belakangan. Nah, dulu tidak kenal dengan adab-adab yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat di yaumil qiyamah dia akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dulu di dunia dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Ini takwil yang pertama daripada Imam Mujahid. Nah, takwil yang kedua
ya kami tinggalkan mereka di dalam api neraka. Nah, jadi Imam Mujahid menggambarkan kepada kita bahwa kalau seandainya ada orang yang semasa hidupnya di dunia, mereka lupa kepada Allah, mereka tidak mempersiapkan bekal mereka untuk pertemuannya nanti di hari kiamat dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka ya nanti pada saat dia dikumpulkan di yaumil kiamah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dulu dia juga mengenyampingkan Allah Subhanahu wa taala. Dulu dia nggak mau dengar perintah Allah. Dulu dia cuek kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh, "Hai, tinggalkan minuman keras." Dia malah mabuk-mabukan. Dia malah minum minuman keras. Hai, tinggalkan perjudian. Dia malah ikut-ikut berjudi. Hai, jangan kamu mentato dan jangan membuat tato. Dia justru malah mentato dan membuat tato. Ya, yang keempat, jangan kamu berdusta. Jangan kamu mencuri, merampok dan sebagainya. Dia malah melakukannya. Jangan kau berzina, dia malah berzina. Jangan kau melaksanakan berbagai macam kemaksiatan, meninggalkan sholat, dia malah meninggalkan sholat. Maka dengan kondisi yang semacam ini, dulu dia melupakan Allah, dulu dia cuek kepada perintah Allah, dulu yang haram oleh Allah dia laksanakan dengan serta-merta. Maka di yaumil qiyamah, kata Imam Mujahid, orang yang semacam ini akan ditinggalkan di dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya, maka kalau sekarang kita lihat ada orang, jangan kita hanya melihat dari hartanya. Karena harta tidak menjamin orang itu bahagia. Jangan kita lihat dari penampilannya, ya, dari rumahnya, dari uangnya, dari mobilnya. Kenapa? Semua itu tidak menjamin dia bahagia. Kalau harta yang menjamin dia bahagia dan sukses, pastilah Qarun yang paling bahagia dan sukses. Tapi Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hartanya dipendam ke bumi dan Qarunnya dilikuifaksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuasaan, jabatan, pangkat tidak membuat orang itu bahagia, tidak membuat orang itu mulia. Kenapa? Karena kalau pangkat, jabatan, kedudukan membuat orang itu mulia di mata Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah Firaun lebih mulia daripada kita. Kenapa? Kekuasaannya membentang luas dari utara sampai selatan. Di Mesir luar biasa kekuasaan Firaun. Tetapi apa yang terjadi? Firaun dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai sekarang jenazahnya diawetkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran orang-orang yang zolim kepada orang lain. Nah, ini artinya apa? Bahwa harta, pangkat, jabatan, kedudukan tidak menyebabkan orang itu bahagia dan sukses dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang harus kita perhatikan adalah seberapa dekat saat ini kita kepada Allah, seberapa banyak saat ini perintah Allah kita laksanakan, dan seberapa kuat saat ini hal-hal yang diharamkan Allah kita tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Dan itulah puncak daripada kebahagiaan kita. Jika kita sudah taat kepada Allah dan menikmati ketaatan, senang dengan ketaatan, bahagia dengan ketaatan, dan kita kesampingkan kemaksiatan, maka insya Allah kita di yaumil qiyamah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di surat Al-Kahfi kan Allah gambarkan kan, dan barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaknya apa? Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengerjakan amalan-amalan solih yang banyak. Ya, intinya kurang lebih semacam itu. Maka mulai dari sekarang ya kita optimalkan diri kita untuk memperbanyak amal-amal kebaikan agar di yaumil qiyamah kita ditempatkannya di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari penempatan di neraka karena semasa di dunia kita melupakan Allah, kita cuekin perintah Allah, justru kita lakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ada yang bertanya, ya Ustadz bagaimana itu? Kok ada orang yang kelihatannya malas ibadah, banyak maksiat, tapi kok hartanya berlimpah? Nah, dalam bahasa Al-Quran, dalam bahasa Islam, itu namanya istidraj. Allah Subhanahu wa taala mengundur siksaan yang Allah berikan kepadanya dan memberikan kenikmatan terus dalam kemaksiatan. Sehingga apa? Dibiarkan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti pada saatnya ketika musibah itu datang akan didatangkan dengan kondisi yang berat. Seperti Qarun, dibiarkan hartanya berlimpah, banyak, mewah, emasnya luar biasa. Bergudang-gudang emasnya, diangkat sama orang yang gede-gede, kuncinya aja keberatan, luar biasa. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan Qarun dengan cara yang hina.
Fir'aun juga begitu. Kekuasaannya dibiarkan begitu lama oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kemudian Fir'aun mengatakan, "Anna rabbukumul a'la." Saya Tuhan yang paling tinggi, kata Fir'aun. Bahkan Fir'aun semena-mena menzolimi rakyatnya sendiri dengan membunuh bayi laki-laki yang baru lahir. Nah, ketika kezolimannya sudah merajalela, ya padahal diberikan waktu yang begitu panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diingatkan dengan datangnya Nabi Musa alaihissalam, tetapi Firaun kemudian dia tidak mau kembali kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau ikut kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka kemudian wafatnya, matinya Firaun ya dimatikan dengan cara hina, ditenggelamkan di Laut Merah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hina dina. Nah, ini yang harus kita pahami ya tentang ayat-ayat mutasyabihat. Baik, sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya. Nah, ini takwil Imam Mujahid yang keberapa tadi? Yang kedua ya. Ya, kami tinggalkan mereka di dalam api neraka. Dan takwil yang ketiga, kata Imam Mujahid yang terakhir ya, kami akhirkan mereka dalam api neraka. Artinya apa? Mereka akan lama sekali ya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita perhatikan, ada dalam kitabnya Imam At-Tabrani Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Qur'an ya, di halaman ke-475 juz ke-12 ya, dan juga ada dalam kitabnya Imam At-Tirmizi ya As-Sunan juz 3 halaman 71. Dalam kitabnya juga Ibnu Abi Al-Is ya juz 1 halaman ke-183 ya, dan juga misalkan jelaskan ya agar kemudian kita dapat memahami ayat-ayat mutasyabihat. Baik ya, sampai sini silakan ada yang mau ditanyakan. Ini karena campur nih, ada pelajar juga, mahasiswa juga ya. Jadi ada mak-mak juga nih ya. Mak-mak kan alhamdulillah lah bisa paham lah insya Allah walaupun pengajiannya lewat online ya. Jadi itu ayat mutasyabihat. Ya, kalau bahasa Imam As-Suyuti menginterpretasikan makna ayat Al-Quran atau menginterpretasikan ayat Al-Quran, atau gampangnya bahasa saya ya tadi menjelaskan ya ayat-ayat Al-Quran ya secara umum ya, secara gampang dipahami oleh masyarakat awam. Nah, itu yang berkaitan dengan ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan sampai sini? Halo? Nggak ada? Kalau nggak ada kita informasikan ya, insya Allah besok sore ya kita ada kegiatan pertama beasiswa Ikhwanul Hasanah, kegiatan beasiswa KPS ya, kegiatan beasiswa KPS super khusus ya. Yang keempat kegiatan santunan Ikhwanul Hasanah, yang kelima kegiatan santunan KPS, dan yang keenam kegiatan santunan super khusus. Atau kalau diperkecil ada 3 lah, kegiatan beasiswa plus santunan Ikhwanul Hasanah, kegiatan beasiswa dan santunan KPS, kegiatan beasiswa dan santunan KPS super khusus. Itu ba'da asar insya Allah khusus Jakarta nanti. Mudah-mudahan besok lancar berkah ya. Jadi nanti Ikhwanul dulu datang ya, jam 3:30 Ikhwanul, nanti yang KPS jam 4. Karena sekarang kan azan jam 3 ya kurang lebih ya Jakarta ya. Kalau Bandung jam 3 kurang udah azan. Jadi 3:30 Ikhwanul, nanti jam 4 yang KPS yang datang. Nanti habis itu gimana tuh ya, tiga kali kegiatan gitu ya. Nanti jam 4:30 mungkin yang super khususnya kali ya, KPS super khusus ya. Ini harus kita antisipasikan ini. Jadi ini yang mudah-mudahan kita bisa pahami lah insya Allah. Baik, silakan ada yang mau bertanya, dan siapkan juga infak terbaik kita ya. Kita belajar untuk bersodako. Jadi sodako ini kalau kita perhatikan ya, untuk sodako tidak hanya dikeluarkan pada saat kita lapang ya, tapi pada saat kita kesulitan juga ya sodako. Ya, kenapa? Dan berinfaklah, bersodakolah dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan lapang. Ya, nah ini yang kemudian harus kita bisa pahami ya. Dan memang dianjurkan itu ba'da subuh kita latihan infak itu sodakoh. Ya, walaupun ba'da subuh misalkan cuma punya 2.000 rupiah, kita masukin kenceleng 2.000. Ya, atau misalkan kita ada uang 5.000, masukin bismillah, kita infak sodakoh 5.000. Nah, itu latihan bagaimana agar kemudian kita terbiasa
Dan ba'da subuh itu kan Masya Allah, ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus 2 malaikat di pagi hari. Jika dia mendapati ada orang yang bersodako, maka dikatakan oleh malaikat itu, ya Allah gantilah rizkinya dengan yang lebih baik. Tapi kalau tidak bersodako, maka malaikat itu mengatakan, ya Allah binasakanlah hartanya. Kurang lebih semacam itu. Ya, kalau tidak salah silakan cek lagi ya. Tapi ini memberikan motivasi kepada kita agar kita gemar dengan bersodako insya Allah. Baik ya, silakan ada yang mau ditanyakan? Halo? Nggak ada? Kalau nggak ada kita baca suratul Fatihah buat kita semua yang hadir ya. Untuk diri kita, anggota keluarga kita, orang tua kita ya, kerabat kita, ya anak-anak kita, pasangan kita ya. Semoga kita semua dihindarkan dari wabah virus COVID-19 oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihindarkan kita semua dari musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya diampunkan semua dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditutup aib dan keburukan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta hajat-hajat dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilahiratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Berikut juga ada yang minta doanya, itu almarhum Bapak Haji Zen Bisri ya, Bapak Budi, juga almarhum Bapak Budi Marsono ya kalau tidak salah. Bapak Budi, almarhum Bapak Budi, dan juga kita doakan juga kakek saya almarhum Bapak Muhammad Soleh ya, kita doakan semoga diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunkan segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijadikan kuburnya radhah minal jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta segala amal solihnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Baik ya, besok tausiah sebelum kegiatan beasiswa ya, itu jam 1 siang ba'da zuhur ya. Jadi usahakan semuanya hadir jam 1 siang ba'da zuhur ya, terutama ini memotivasi untuk pelajar ya agar berprestasi ya. Ini penting buat kita agar kita punya generasi yang solihah ya, dia cerdas intelektualnya, kemudian kuat spiritualnya, yang ketiga emosionalnya bagus, akhlaknya mulia. Sehingga insya Allah kita doakan anak-anak kita menjadi persiapan pemimpin pada generasi yang akan datang insya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya, baik, itu yang mungkin kita sampaikan pada malam hari ini. Sekali lagi kalau ada kesalahan mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astaghfirullahalazim, dan doa kifarah majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.